Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Masih bersama saya pada sore hari ini, tepatnya tanggal 10 Desember 2025 di lantai 2 studio podcast MCC. Bersama Paga TV hari ini kita akan banyak membahas tentang pemberdayaan perempuan. Kita tahu sebagai perempuan di era zaman digital ini dituntut seorang perempuan tuh harus serba bisa. Nah, salah satunya kita akan ketemu dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Selamat sore Ibu Bu Awi ya, Bu Awi Sukmawati SHMH. Selamat sore Mbak Edi. Panggilannya Bu Awi ya. Awi Mbak. Bu Awi ya. Oke. Bu Awi hari ini sore bersama salah satu juga nih ibu narasumber kita, yaitu pemirsa Ibu Ida Pramaesti. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Heni. Iya, salam sejahtera semuanya ya. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semua. Nah, pemirsa, kali ini kita akan berjumpa dalam bincang-bincang dengan komunitas Do It. Ya, Do It. Kan ada kaitannya nggak dengan uang pasti, perempuan tidak lepas dari nomor satu ini, duit ya. Nah, duit ini pasti ada maknanya, artinya ya, DOIT ya. Siap. Oke, bisa menjelaskan Ibu Awi? Oke, D-nya itu dari digital. Digital ya. Kemudian O-nya itu opportunity, I-nya integrity, T-nya transformasi. Jadi sekarang kan eranya disrupsi. Iya. Era perubahan, semuanya berubah ke era digital, apalagi persiapan 2030. Katanya, bukan katanya sih, informasi udah santer banget di kita dengar ya, bahwa semuanya akan berubah ke digital. Nah, perubahan itu, sebagai para perempuan, kita mau nggak mau, suka nggak suka harus siap-siap. Jadi karena kita melihat, wah animonya perempuan agak-agak lelet juga nih gitu ya. Terutama untuk usia-usia yang senior, saya nggak bilang tua ya. Bilang tua ya. Itu kita perlu sebuah komunitas lah gitu yang aware dengan perubahan digital gitu Mbak. Jadi dan ternyata di era digital ini ada opportunity, ada peluang-peluangnya. Yang tadi itu ada hubungannya dengan cuan, pastikan ada duitnya. Kemudian tapi karena era digital ini no borders, tidak ada batas gitu kan. Itu kita perlu yang mengangkat nanti kalau value itu Kak Ida yang jagonya ya, value. Jadi kita perlu integritas karena kita nggak pernah bisa ketemu, tidak harus selalu ketemu orang kan. Via online semua kan, digital kan. Biasanya kan kalau kita menjual misalnya suatu barang, pasti kan tatap betul kan. Ada transaksi jual beli ya seperti itu. Tapi kan virtual nih, nggak bisa pegang-pegang barang gitu kan. Pegang barang. Tapi bisa visual. Perlu integritas kan. Ya perlu integritas kan, supaya kita ini walaupun di era digital yang tidak ketemu satu sama lain, kita tetap punya orang yang bisa integritas, bisa menjaga kejujuran lah gitu ya, value-nya. Kemudian maunya kita gitu ya, idealnya atau cita-cita luhurnya gitu ya, kita bisa bertransformasi bersama-sama. Layaknya kupu-kupu yang indah, itu kan dilahirkan dari ulat yang itu menjijikan banget gitu ya. Tidak indah, takut dipegang, takut. Tapi begitu dia kepompongnya, jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu kan indah banget ya. Semua orang pengen gitu ya. Nah itu kita kepengen bertransformasi di era digital ini. Nah sore hari ini terutama untuk para ibu-ibu sih kita untuk lebih ke sana gitu ya, karena memang kita harus jujur nih, bapak-bapak nih, para kaum lelaki itu satu langkah lebih maju, mereka lebih cepat untuk beradaptasi dibanding ibu-ibu. Karena tugas seorang ibu itu banyak. Betul. Tuntutannya banyak setiap hari, berjibaku dengan kegiatan sebagai seorang ibu rumah tangga. Tapi tidak lepas dia berbisnis. Nah, itu kan malah justru Mbak, kan dia sibuk nih, ibu-ibu sibuk dengan kegiatan harian dan segala macam. Dia harus ada solusi nih. Bahwa di dalam kegiatannya dan kesibukannya setiap hari itu ada solusi. Nah, era digital itu solusinya karena dia tidak perlu spend time gitu ya, mengeluarkan waktu untuk ketemu orang di luar. Dia bisa hanya dari modal handphone. Rata-rata kalau sekarang nggak ada dong yang nggak punya handphone ya. Dan hanya dari rumah masih bisa mengerjakan pekerjaan harian, tapi bisa menghasilkan uang. Itu era digital begitu Mbak. Gitu. Terus mengurangi pengeluaran. Ya misalnya kalau harus keluar harus naik kendaraan, kemudian kopi, ngafe. Dan yang paling membahagiakan apa coba Mbak ini? Tetap bisa pakai daster.
Iya kan, di rumah dia pakai daster tapi bisa menghasilkan duit. Gitu duit, tuh loh, ya. luar biasanya Mbak. Gitu. Tapi dengan era digital banyak sekali ya aplikasi TikTok, Instagram, YouTube, nah semuanya itu ada cuannya di situ ya. Iya betul betul. Nah kali ini duit membahas itu juga kan? Membahas itu juga. Jadi kita platform tujuannya gitu ya Mbak. Kita tidak hanya mencari uang. Kalau mencari uang itu kita ada di ranah aktif income Mbak. Iya. Nah, kita kan juga harus aware nih. Someday kita udah nggak bisa lagi cari aktif income nih. Udah nggak kuat nih tenaganya. Iya. Perlu passive income kan. Passive income itu dihasilkan dari aset. Dan hari ini kalau dulu orang mikir aset kan harus rumah modal ya. gitu ya, rumah, emas, saham, Iya. gitu ya, properti gitu kan. Nah itu kan duitnya banyak nih gitu kan. Nah bagaimana seorang ibu atau seorang perempuan tetap bisa membangun aset gitu kan, yang bisa nantinya menghasilkan passive income di era digital ini. Asetnya aset digital Mbak. Iya. Masih bisa sebagai aset yang bisa diwariskan nih gitu ya. Ini adalah tetap ini warisan gitu ya, karena kita Misalnya bisa contoh. platform yang sekarang nih, sorry nih Ya. nyebut merek nih platformnya. Platform yang masih bisa diwariskan itu YouTube dan TikTok. Yang sekarang kenapa kita akhirnya pakai platform TikTok, karena lebih dari 50% Indonesia itu pengguna TikTok. Nah, kalau orang bisa menghasilkan dari TikTok, bisa menghasilkan duit dari sana, nah kita harus juga bisa dong, harus aware dong. Iya. Ngapain kita cuma scroll aja, sementara Scroll, orang ya. bisa dapat puluhan hingga ratusan juta, bahkan ada yang miliaran dari TikTok gitu. Nah, duit sebenarnya tugasnya adalah paling tidak untuk awal ini adalah membuka mindset para perempuan. Nah itu. Iya, perempuan Indonesia gitu ya, bahwa mereka itu yang pertama, bahwa mereka harus bisa mandiri secara keuangan. Gitu ya. Yang kedua, melek digital. Iya, mau tidak mau ya harus Betul. belajar. Dan yang ketiga Mbak, perempuan ini tidak menjadi saingan bagi perempuan lain. Maka kami mendirikan komunitas yang artinya ini menjadi teman seperjalanan. Nah, komunitasnya ini tidak interaksi tapi melalui Iya, Zoom konsepnya digital Zoom, Mbak. ya. Ada Zoom, ada live TikTok, gitu TikTok, ya. ya. Pakai kalau WA kan ada juga ya voice chat. Oh, chat. Gitu. Jadi platformnya semuanya pakai online. Nah, ini Kak Ida adalah salah satu member awal ini, salah satu juga founder, salah satu Paling Bu Ida ini udah berapa lama? kami sebenarnya Udah untuk sama, duit itu sudah 1 tahun lebih sih. Cuman kami kemudian ini ada pergantian. Kalau dulu tuh bener-bener duit, Digipreneur United Income Transformasi dulu. Nah kemudian kita melihat bahwa ketika kita mau mendaftarkan secara legal gitu kan, karena komunitas ini dilegalkan kan, gitu bentuknya adalah perkumpulan. Jadi ketika mau daftar ternyata sudah dipakai. Akhirnya kita mengganti dengan do it, itu yang memang secara aura lebih enak ya. Kalau do it tuh kayak kesannya kan materialis banget ya. Terus bayangan orang ini pasti duit, uang gitu. Materialis banget. Kalau do it itu kan action ya, lakukan. Itu jadi lebih positif gitu. Jadi kami akhirnya tanggal 7 kemarin kata-kata itu ya itu tadi. tetap spellnya sama, ngomongnya sama duit gitu kan, tapi do it gitu, tapi kita punya makna yang berbeda gitu. Ya, kita rilis tanggal 7 kemarin Mbak, 7 Desember. 7 Desember. Masih baru banget. Ini pemirsa masih fresh from the oven. Tanya-tanya sama pakarnya ini, Ibu Albi ya, Ibu Albi ini pakarnya untuk. Iya sebenarnya saya backgroundnya kan lawyer Mbak. Kenapa saya kemudian membuat para perempuan itu pengen mandiri itu karena as a lawyer, sebagai pengabdian saya membantu banyak para perempuan yang mengalami KDRT dan segala macam. KDRT kepanjangannya tahu nggak Mbak Ida? Apa? Kurang duit ribut. kurang duit ribut terus KDRT. Nah itu loh ya, kalau perempuan bisa cari duit menang banyak Mbak Ida. Gitu, menang banyak. Jadi kan harus cari cara nih bagaimana kan cari uang yang tidak harus meninggalkan kesibukan harian, bahkan profesinya. Kemudian yang bisa penghasilannya no borderless sampai ke luar negeri gitu kan, karena memang eranya global.
Ada pengaruh nggak secara kejiwaan kalau udah perempuan banyak duit? Ada pasti. Lakinya, Ada suaminya, pasti. atau tapi pasangannya jangan khawatir juga, karena kita di duit itu tidak betul-betul dididik untuk menjadi materialis. Ada kaidah itu yang ya psikolog gitu ya. Jadi kita punya kelas-kelas ya Mbak, dari hari Senin sampai hari Minggu. Kan biasanya perempuan gitu, kalau sudah merasa duit, aku yang punya duit. Nah itu yang kita nggak mau yang seperti itu. Kita akan menjadi mandiri, tapi kita juga masih menghormati perempuan, laki-laki sebagai leader ya, sebagai pemimpin, sebagai imam lah dalam keluarga. Jadi diajarin juga, tapi juga untuk perempuan juga yang misalnya yang kita nggak tahu juga ya, misalnya suaminya kena PHK atau apa itu kan. Nah itu yang namanya perempuan harus menang banyak, karena kan perempuan sebenarnya as a partner, Mbak, sebagai belahan jiwa kita kan sebenarnya membantu atau menjadi partner gitu ya, menjadi partner, rekan sekerja gitu untuk para suami, untuk para laki-laki. Iya. Gitu. Nah, saya pernah belajar nih, sorry, ya agak menyimpang sedikit, ke Muhammad Yunus, Mbak. Di sana itu Bangladesh itu bangkit negaranya karena perempuan. Bukan karena Bangladesh ya, itu karena perempuan. Nah, ternyata menurut survei internasional, kalau perempuan itu mandiri secara ekonomi, itu larinya ke anak. Larinya ke keluarga. Laki-laki belum tentu. Bukan ke perempuan lain loh ya, jangan ini juga. Tapi larinya lebih kepada hobi gitu. Nambah mobilnya lebih banyak, pakai aksesoris, hobi mancingnya lebih sering gitu. Kalau banyak duit, kalau perempuan enggak, anaknya lesnya lebih bagus, sekolahnya lebih bagus gitu. Itu bukan kata kami para aktivis perempuan, tapi ini kata survei. Survei membuktikan, survei global Mbak, survei internasional. Jadi mereka juga sadar sebagai perempuan itu apa yang harus dilakukan. Betul. Tidak menyimpang dari kaidah sebagai perempuan. Iya. Nah mungkin dari Bu ini sebagai seorang psikolog menanggapi bahwa sekarang ini banyak sekali marak ya itu tadi ya, perempuan udah banyak pikiran jalan pintas kan gitu. Nah dengan adanya komunitas ini kan paling tidak dia mendapatkan ilmu dari duit ini, kemudian dia bisa nggak mikir utang, nggak mikir apa, kan ada banyak ya perempuan seperti itu putus asa kayak gitu ya. Nah itu dari sisi seorang psikolog gimana tuh dengan adanya ini? Kita ini kan nggak bisa lepas dari orang lain ya. Perempuan ini dalam kondisi saat ini adalah fase-fase lumayan berat sebenarnya ya. Dia harus memperhatikan suami, harus memperhatikan anak-anak, dan ekonomi keluarga itu memang menduduki 80% persoalan itu ekonomi gitu ya. Nah akhirnya ketika itu tidak tercapai, akhirnya membuat perempuan khususnya itu menjadi stres banget, karena kan yang ngitung-ngitung yang itu kan perempuan gitu kan. Kalau kemudian sementara keuangannya tidak baik-baik saja, gimana dong ya. Nah kebanyakan akhirnya melarinya itu pada hal-hal yang menurut saya itu tidak baik, tidak benar ya. Kadang-kadang kan perempuan banyak jalan pintas, kopinjol dan sebagainya. Saya bersyukur ada duit ini. Ini sebuah komunitas yang membawa para perempuan untuk masuk di dalamnya. Kita menghadapi permasalahan ekonomi bersama-sama. Itu yang saya sukai. Dengan perubahan diri, mindset, kemudian karakter, skill, jadi semuanya kita berubah dan bersama-sama, itu yang menyenangkan. Ya, positif, integrity, itu yang paling penting, integrity. Kalau di dalamnya itu tidak ada kejujuran, ini ya sudah. Nah, saya bersyukur ada duit yang di dalamnya ada integrity. I-nya integrity. Nah, itu yang membuat kita yang dibutuhkan kita dalam segala hal apa sih? Saling percaya. Kalau ada satu yang tidak jujur, itu kan berat ya buat kita, merusak banget virus. Nah, bersyukur ada di duit ini, kita sama-sama sepakat kita mau itu ya, salah satunya adalah integrity. Karena apa? Karena kita ini sudah menumpahkan ya, ini semua kebanyakan itu, ini aku mau yang terakhir. Kami mau berubah ini like home ya, seperti rumah bersama, kita tumbuh bersama di situ, melakukan perubahan bersama di situ, bertransformasi di situ, dan menurut saya menyenangkan. Makanya kadang-kadang selalu ada aja yang masuk ya, kadang-kadang juga namanya selingan dan sebagainya, tetapi selalu rindu. Menurut saya selalu rindu untuk datang ya. Kami ada live-nya di TikTok, dan itu kita bisa bersenda gurau, kita bernyanyi dan sebagainya. Saya merasa ini loh komunitas positif yang terus terang yang saya cari
ya, tanpa melihat apapun ya, latar belakang apapun, kita sama-sama gitu ya, dan saling melengkapi. Kak Awi dari lawyer, saya psikolog, ada yang dari dokter, ada yang banyak sekali ya, macam-macam. Mereka pun apa ya, Tapi banyak juga yang ibu rumah tangga biasa, banyak juga yang pensiunan juga. dan kita bersama kisaran Rata-rata di atas 50 mbak. itu dia belajar. Tapi kita punya mentor, Dokter Rido itu masih di usia 40-an. 30. Belum ada 40 ya? 30 Rido. Padahal kita ibu-ibu ya. Tapi dia matang sekali ya, bisa. Sudah. Justru memang dengan ada mentor lebih muda itu kan sabar ya. Iya, jauh lebih sabar ngomong mak-mak. Ngomong Pak. Jadi memang susah Mbak ini, kita mencari sebuah komunitas yang dimana bisa menjadi solusi di dalam setiap persoalan kita. Perempuan banyak persoalannya, dan kita butuh sebuah tempat di mana kita mendapatkan solusi. Saya merasakan duet ini adalah tempat yang buat saya keren ya, keren banget ya, kebersamaannya, jalan yang positif. Kalau ada masalah kita mencari solusi sama-sama, itu buat saya keren. Mana yang ada? Iya. Saya belum bertemu ini ya. Berarti sudah banyak yang merasakan manfaat. Iya, karena duit ini bukan hanya sekedar komunitas sih mbak. Ini logonya. Logonya rumah, makanya Mbak Ida bilang rumah Academy. Duit Academy ini kan karena belajar bersama ya, sekolah ya. Nah, kemudian ada 4 pilar. Ya, layak. Iya, ada 4 pilar karena memang rumah itu kan kalau di orang Jawa ya, bilang ya harus 4 pilar ya, penyangga biar kuat ya. Dan kemudian tagline kami adalah empowering community for prosperity. Jadi memang ada keberlimpahan, kemakmuran kan prosperity itu. Jadi tujuannya memang makmur bersama. Makmur itu tidak hanya sekedar uang, karena kita sebenarnya nggak cuman ini bangun sekali langsung jadi enggak. Jadi ada prosesnya yang betul-betul luar biasa. Kami semua diuji gitu ya, karena transformasi gitu ya Mbak, itu orang-orang bisa aja menghalalkan segala cara, dan orang bisa dilihat dari luar gitu ya. Kalau kita nggak dari dalam keluar, justru kebalikan. Iya, kita bukan dari luar ke dalam nih, kita dari dalam keluar. Jadi yang kita perbaiki adalah diri kita sendiri. Makanya Mbak Ida bilang integrity itu nggak boleh hilang dari duit gitu ya, karena itu tadi loh. Kita kan eranya digital gitu, online, nggak pernah ketemu begini. Kalau ketemu saya bisa nih lihat ekspresi Mbak Heni, apakah jujur apa enggak ya. Kalau di kamera kan nggak bisa ya Mbak gitu. Tapi kan apapun itu, entah bisnis, entah pertemanan gitu kan. Kalau awalnya diawali dengan kejujuran, iya kan, itu akan langgeng gitu, akan panjang. Tapi ada nggak dari sisi beberapa member itu yang bermasalah? Ada, justru ada. Jadi kalau mereka bisa kita rangkul, kita rangkul. Tapi kalau enggak ya sorry to say, kita buang Mbak. Ya, karena kita sudah berusaha untuk membuat dia lebih baik. Betul. Ternyata dia tidak berubah. Iya, karena kan 5 orang terdekat itu, kita kan 5 orang terdekat kita Mbak. Gitu, secara energi, secara vibe itu nular buat kita gitu ya. Jadi kita memang masih berjuang. Kalau ada yang begitu, ya mohon maaf, kita tinggalkan dulu. Someday kalau dia ternyata sadar, kemudian menyadari kesalahannya, minta maaf atau mau berubah, ya kita pasti rangkul kembali gitu. Iya, gitu Mbak. Kan dari berbagai kalangan. Betul, latar belakang kalangan, dan ini kan ada duitnya nih Mbak. Kita lagi mencari duit. Nah, kadang-kadang dengan duit itu kan orang silau nih. Iya kan, gitu loh. Ya, nggak menutup kemungkinan, namanya juga kebutuhan dunia kan gitu. Nah, itu yang kita nggak menutup mata. Tapi ya kita pokoknya dari kecil bersama-sama, ada cari bareng, nggak ada kita nikmati bareng, nggak ada kita cari bareng, intinya gitu Pak. Jadi dengan adanya komunitas ini nggak pernah ya saling jumpa darat gitu, nggak belum. pernah. Tapi seperti keluarga, ini herannya. Belum pernah. Kami punya member itu dari Jayapura. Ada. Gede banget di Jayapura, kemudian di Medan. Ini yang Medan kemarin meet up di Jakarta bareng teman-teman Jakarta karena mau perjalanan ke luar negeri. Leadernya dari Medan, kemudian dari Manado, kemudian dari Jakarta banyak. Dari Jawa Timur juga pasti banyak ya. Gitu. Iya. Dari Bali ada. Dari Bali juga ada. Jadi waktu ketemu ya kayak keluarga begitu. Ketemu online ya. Ketemu online. Nah, kita planning
planningnya, Bapak Ibu kalau misalnya tergerak gitu mau, kita planningnya itu pertengahan tahun depan, entah itu Juli atau Juni, kita akan ketemuannya pertama kali meet up-nya di Batu, di Kota Itu boleh Batu. nih. Pagar TV. Pagar TV nanti bisa dilibatkan ya, Meliput ya. meliput acara itu. Luar gitu, Mbak. biasa. Mm-mm. Ini komunitas baru tapi gregetnya udah. Wah, kita memang lagi semangat banget, Mbak. Saya juga heran semangatnya kami itu ya panas terus. Karena ya itu tadi satu sama lain tuh interaksi Ya, saling menguatkan. Kami Iya. saling menguatkan. Dan ternyata kan kalau digital konsepnya online lebih intens malah. Itu dalam durasi berapa kalau pas Kalau lagi live, Zoom? kalau Zoom itu Oh, satu live ya, jam. 1 jam. Kalau Zoom itu 1 jaman, kalau live itu enggak minimal 2 jam. 2 jam, minimal 2 jam. Ya. Dan itu materinya macam-macam. Hari Senin itu mindset, hari Selasa itu abundance atau keberlimpahan. Berarti pematerinya Beda-beda, konsepnya beda-beda. Rabu itu kita bahas ada dokter, kalau Produk. kita bahas produk. Oh. Karena kami punya kendaraan bisnis kan. Oh, Iya. contohnya Kita saat ini yang kita pilih Livegood, Mbak. ya. Kendaraan Oh. bisnisnya namanya Livegood. Ya. Itu perusahaan yang e-commerce, bukan multi level. Mhm. Ini e-commerce global, ada di Affiliate. 200 negara, affiliate konsepnya. Oh. Iya, gitu. Nah, kan ada banyak orang yang belum tahu caranya untuk menghasilkan secara digital nih, secara Mhm. online. Nah, kita ngajarin di Livegood, gitu. Livegood, nah. Ya, kenapa Livegood nanti untuk kesempatan lain mungkin bisa ngobrol. Ini agak cukup panjang kenapa Iya. Livegood. Jadi untuk mau bergabung dengan ini persyaratannya apa nih? Misalnya nih ada temen, aku pengen nih gabung di situ, butuh apa persyaratannya apa? Duit Dia nggak ada harus persyaratan, Mbak. punya- Duit, gabung punya duit itu gratis. gratis. Nah, kalau dia mau gratis, full gratis. Full gratis. Gratis. Kita di batch 1 kemarin sekitar 298 orang yang join di batch 1 ya. Batch 2 ini kita sedang open untuk batch 2. Kalau teman-teman mau join boleh ya menghubungi Mbak Eni atau kami gitu kan. Ini untuk batch 2. Jadi nanti yang dipelajari di batch 2 tadi itu modul yang setiap hari berbeda. Kemudian juga kita bangun TikTok. Jadi akun TikTok untuk pemula. Oh iya, biasanya kan ada yang sekedar share gitu tapi nggak tahu caranya. Iya. Kan ada peraturan juga TikTok. Iya, nggak benar, boleh apa-apa betul. gitu ya. Mulai live. Kadang itu yang nggak dimengerti. Tidak oleh dimengerti, pemula. betul gitu. Nah, dia membangun akun yang sehat dari awal itu di TikTok gitu. Kemudian kalau gitu ya, dia memang membutuhkan income tambahan karena kita sepakat satu sumber income nggak cukup. Gitu ya. Dan sekarang difasilitasi nih di era digital kita bisa kok punya income beberapa gitu. Nah, kalau butuh income tambahan, kita punya yang Livegood tadi gitu. Bisnis Livegood ya. Kenapa kita pilih ya, kita punya beberapa alasan, yang salah satunya dia lagi momentum banget. Baru 2 tahun dia ada di 200 lebih negara. Artinya kita sekali bangun konsepnya digital kan, kita bisa bangun di 200 negara gitu. Jadi konsepnya affiliate, jadi kita bukan seperti multi level yang harus jual beli produk, Iya. stok barang, Stok barang. nggak seperti itu. Kan biasanya kalau yang sistem kayak misalnya TikTok itu kan, misalnya ada barangnya bisa langsung diorder Iya. gitu ya. Nah, ini kita enaknya- harus nyetok. betul, karena ini konsepnya bukan multi level. Kalau multi Iya. level kan nggak bisa dijualan di e-commerce, Mbak. Tidak boleh. Nah, kalau di sini karena kita bukan multi level, kita boleh jualan di Boleh. e-commerce gitu. Nah, sekarang memang keranjang kuningnya belum dibuka di Indonesia, tapi di Amerika sudah dibuka di negara asalnya. Nah, kita membangun Itu yang live tadi ya? Iya, kita membangun akun TikTok kita sampai kita paling tidak punya 5.000 follower, sehingga ketika nanti Livegood bisa buka keranjang kuning di TikTok, kita dapat 2 income dari TikTok sebagai TikTok affiliate-nya TikTok dan kemudian affiliate-nya Livegood. Gitu. Dan dalam perjalanan ini Ini masih proses. masih proses. Tapi sudah bisa diorder dan segala macam, Mbak. Sudah bisa menghasilkan duit lah, intinya begitu. Gitu. Sampai berapa barangnya kira-kira harganya? Harganya sangat murah karena kita bukan multi level. Kalau multi Misalnya level, contoh yang ini- sudah di negara lain. oh di Indonesia juga bisa Sudah, diorder sudah. karena Oh, konsepnya kan dropship. Ini ada 6 jenis suplemen yang berani garansi uang kembali dalam 90 hari, itu harganya $100. 6 jenis produk. Di kapal saya yang lama, saya ini kan multi level. Saya itu di kapal saya yang lama, itu satu jenis produk, itu kalau di kapal saya yang lama itu dipecah-pecah jadi 3 jenis produk. Dan harga 6 paket itu bisa sama seharga 1 botol di tempat yang lama.
saya. Gitu. Jadi $100 itu kita pakai USDT Mbak, sekitar 1,7. 1,7 udah dapat 6 varian. 6 varian, 6 botol, 6 paket. Dan bukan kecil loh Mbak, gede loh. Kayak misalnya apa namanya, Super Red itu gede sekali gitu. Itu ada nggak di YouTube? Ada Ya. Pemirsa bisa lihat Ada. nanti di YouTube-nya. Di YouTube-nya kita ada, langsung dari Amerika ada. Kemudian di TikTok kita ada. Kalau mau join di bisnis itu juga bisa gitu ya. Semuanya sudah tersedia. Caranya bagaimana nge-share, Jadi link-linknya dua benefit, satu dari komunitas, satu dari live. Iya betul. Dari live TikTok juga kita dapat nih. Seperti saya nih, saya kasih tunjuk apa namanya, ininya saya ya, saldonya saya. Iya. Ini saya nggak jualan ya Mbak, nggak ada keranjang kuning nih. Iya. Nggak ada keranjang kuning di TikTok ya. Nggak ada keranjang kuning, jadi murni dari edukasi aja. Edukasi. Rupiah. Lumayan ya. Iya. Ini 2 minggu. Tanggal berapa nih? Ini tanggal sekarang Mbak. Iya. Ini mulai live 2 minggu Iya. kemarin. Ya lumayan lah. Lumayan. Live dibayar ya kan? Live dibayar. Dan kalau ada yang join di bisnis saya dapat satu orang join saya dapat $25 atau sekitar 400.000. Nah kalau dari TikTok misalnya ada 3-4 orang sehari join, udah berapa Mbak? Gitu ya. Langsung. Jadi joinnya tidak, aku join, langsung joinnya langsung digital langsung. Nah itu pemirsa, perempuan itu sekarang harus melek. Apapun ada ilmu itu harus dipelajari, nggak bayar ya, artinya baik, gratis, ilmunya gratis ya. Nggak usah kayak dulu tuh kalau mau pinter tuh harus baca buku. Bayangin aja kalau ke psikolog ya, kalau ke psikolog konsultasi berapa sekali konsultasi, berjam-jam kan di sini ada konsultasi gratis. Saya dulu terakhir tuh 100.000 per jam ya, per jam gitu. Tergantung kasusnya juga. Kalau kasusnya berat ya lebih mahal berarti juga. apa ini di duit ini untuk berinteraksi juga kan? Iya, ini betul. Mbak Aida memang fokus di mindset, fokus di otak. Itu dapat gitu. juga, dapat ini. Maksudnya? Oh enggak kita ya. Enggak, kami semua free kecuali memang konsultasi secara bisnis ya. Secara bisnis. Secara bisnisnya ada dia mau rekruter gitu ya. Personal. Betul. Secara bisnis misalnya dia company mau rekrut pegawai ya beda dong. Ya, gitu. Di luar. Jadi situ kesempatan saya untuk berbagi ilmu saya gitu aja. Pengabdian masyarakat. Tapi kan kadang kita juga selain sosial pasti ada lah, pasti kita punya jiwa sosial. Tapi di lain sisi kan juga ya kita cari duitnya dari bisnis itu Mbak, dari kerjaan bisnis kita itu ya. Iya. Gitu. Kalau kita kerjain benar-benar, insya Allah itu duitnya udah turah-turah Mbak. Iya. Tapi bagi yang ingin langsung berinteraksi bisa nanti di kolom komentar Pagat TV, YouTube bisa langsung ke Bu Awi. Iya. Nomor teleponnya berapa? 08211 036 1298. Bisa diulang? 08211 036 1298. Iya, saya Awi. Ya, langsung. Boleh. Mbak Ida, nomornya Mbak? Oh, nomor saya Ida 081 332 934 837. Ya, bisa diulang lagi. 081 332 934 837. Itu ya pemirsa ya. Hari ini padat nih ilmunya. Masih belum yang lain ya. Pasti nanti ada apa? Dengan senang hati. Ya, Dengan senang hati. lagi ya. Nanti kalau ada update, misalnya Pagat TV kasih kami kesempatan dengan senang hati, atau mungkin buka kelas konsultasi Mbak. Boleh, itu ya, boleh. itu bisa. gitu ya. Jadi ada entertainnya juga. Ya, Betul. kita bertumbuh bersama lah, Bu. Iya, banyak sekali sih yang menggandeng kita itu ada acara seminar atau apa itu berkolaborasi. Ya, Sekarang betul, zamannya siap. kolaborasi. Iya, link begitu ya. Iya. Baik, ini ada yang disampaikan untuk para pemirsa hari ini bagi yang mereka pengen banget dapat ilmunya ini langsung daftar hari ini bisa ya. Bisa. Atau kan kalau Lewat YouTube kami itu bisa, lewat ya, saya bisa. kalau YouTube itu kan buka langsung Bisa. baca. Oh, iya. Oh, ada ya. Bisa. Gitu ya. Bisa.
gitu. Nah, untuk apa? Untuk komunitas ini selain mendapatkan istilahnya apa ya? Hukum ya, payung hukum juga kan ya. Iya. Semua komunitas kan pasti ada. Iya, Mbak. Iya. Legalitas Iya. ya, betul. Jadi mungkin pemirsa supaya nggak bertanya-tanya ini komunitas asal komunitas apa enggak kan gitu ya. Betul. Itu bisa mungkin menyampaikan. Iya. Kami Karena ini orang hukum, praktisi hukum. Betul. nih. Ya memang kita sedang mengurus gitu ya legalitasnya legalitas. berbentuk perkumpulan. Legalitasnya perkumpulan. Perkumpulan. Ya sekretariatnya ada di Malang. Tapi kami punya cabang ada di Jakarta, kemudian ada di Medan. Yang masih itu ya, Jakarta, Medan. Jakarta. Oh, Pekanbaru. Pekanbaru. Iya, Jakarta, Medan dan Pekanbaru dan Pekanbaru kemudian yang di di Malang. sana. Iya. Ini mentor-mentor kami sebagian di sana coach yang kita punya ya. Oh, Gitu. coachnya Jadi di sana. dipegang di sana. Nah, saya bisa apa ya? Bukan menghimbau sih, mengajak lebih tepatnya ya. Iya. Mengajak tepatnya. Para perempuan Indonesia harus punya second plan, harus punya rencana cadangan ya. Karena hidup itu tidak seindah mulutnya itu. Tidak seindah mulutnya apa namanya para mentor gitu ya, para motivator, pada motivator ya, gitu. Jadi harus punya rencana cadangan karena kita tidak pernah tahu yang ke depan. Ya. Suami itu bukan milik kita 100%. Bisa aja one day suami tidak pulang ke rumah kita. Tidak berarti dia pulang ke rumah tetangga ya, atau perempuan lain. Ya, tapi ke rahmatullah gitu ya. ya. Itu Nah, ya. ketika seperti itu apakah para perempuan siap? Gitu. Itu kebanyakan. Iya. Nah, itu. Dan para perempuan itu dilahirkan dengan semua sumber daya dan semua keunikan gitu. Ayo menjadilah versi terbaik dari diri kita sesuai dengan rencana penciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Tuhan punya rencana ketika kita dilahirkan. Jangan hanya alasan kesibukan, hanya alasan yang lain-lain kita tidak berdaya. Tapi ingat, perempuan harus berdaya, tapi tidak boleh dipercaya. Ini bahasanya dari Bu Awi. Pintar loh kalau bikin. Wah, aku manja aku. Anak kegelapan dia. Begitu ya. Nah, untuk apa? Do It ini tadi sudah logo. Nah, ini mungkin bisa apa lebih di ini ya. Semua orang tahu ya. Karena medsos itu penting banget ya. Lebih sering intens ya. Dalam hal seperti ini. Lama-lama ya kayak multi level itu loh. Multi level dikenal pertama ini. Lama-lama banyak ya seperti itu. Nah, sama ya seperti ini ya. Kita punya link officialnya TikTok. Jadi kita masih pakai TikTok, belum pakai Instagram atau platform biru ya. Kita masih TikTok dan sedang merancang untuk YouTube. Sedang merancang. Kalau ini boleh bisa dikasih contoh. Oh iya. TikToknya atau live ya. Oh live ya. Live apa good apa yang berarti produknya itu. Oh produknya Live Good. Bisa. Jadi mungkin untuk para pemirsa yang ingin apa melihat langsung, biasa kan mencet nih kalau wanita itu kan pengen tahu ya, namanya tidak hanya jualan baju tapi ilmu bagaimana cara bisa beli baju banyak. Itu ya. Perempuan itu kan tahunya dapat uang dari suami ya sudah, dibanyakan habis ya sudah, nggak punya duit ya. Tapi kalau dia punya berdaya guna, dia pintar, dapat duit suami, dapat diri sendiri. Betul. Itu namanya nyaman gitu. Itu namanya perempuan yang berdaya guna. Live Good sebenarnya. Oh gitu ya. Oh iya. Ini adalah CEO kita, Glenn Skinsky. Jadi dia Amerika. Ini CEO kita dari Amerika. CEO-nya Live Good. CEO-nya Live Good. Dia selalu biasanya live di FB. Jadi platformnya dan. Jadi kalau misalnya kita beli ini nih produk, dapat keuntungannya juga langsung ya, maksudnya dapat komisi atau apa? Oh, member dulu. Saya member dulu. Iya betul. Nah kalau membernya berapa? $50.
Jadi Kalau dia kan 850. 850. Itu bukan member ya. Ah, Kalau akun. saya lebih kepada membeli franchise akun Franchise. toko. Iya. Iya. Akun Karena toko. kalau di Livegood ini berbeda dengan konsep multi level. Iya, Mbak kalau Edi. multi-level kan Dia kan banyak, ya. dia franchise. Jadi franchise Franchise. akun tokonya. Jadi karena dia pemilik franchise, dia dianggap orang dalam. Jadi dia punya hak royalti, pembagian royalti. Iya. Dari Pembagian Misalnya perusahaan. nih saya nih Mm-mm. dengan membayar tadi berapa dolar? 40 ya? $40 seumur hidup, Seumur hidup. $10 untuk subscription. Bulan Untuk Jadi bulanannya. 50. $50 sekali. sekali seumur Oh, hidup. sekali seumur hidup. Per bulannya $10. Oh, Nah. gitu ya. Jadi dari hak franchise-nya dapat, dari omset Livegood dunia juga dapat. Kalau ada yang mau belanja barang juga dapat. Tapi kita kan nggak perlu jualan barang. Artinya kalau multi level, sorry to say nggak menjatuhkan multi level. Iya. Kalau tidak ada jualan barang kan kita nggak dapat bonus, Mbak. Iya. Kalau kita nggak, kita Hmm. konsepnya adalah affiliate akun toko. Oh, akun toko. Iya, affiliate e-commerce gitu. Ya, beda. Beda konsep. Konsepnya. Beda konsep. Gitu ya. Jadi nggak bisa dibandingin karena beda. Beda gitu, bukan apple to apple. Iya, kalau jadi beda. Sudah pernah pakai produknya? Sudah. Sudah. Saya Mbak Saya Ida juga, sudah. sudah. Walaupun kita konsepnya dropship ya, kita Iya. kan nggak ada warehouse di Indonesia. Ya, nggak ada. Karena Shopee konsepnya gitu ya. iya, gitu. Langsung ya. Langsung. Dikirim dari Dari Amerika. Amerika. Iya. Langsung. Itu yang 1,7 yang $100 itu free ongkir seluruh dunia, Mbak. Oh, pakai apa? Yang DHL. DHL. Mau DHL. Iya, itu free ongkir. Dan kita bisa tracking, oh barang kita udah sampai mana, Oh, barang kita tahu sampai ya. mana. Tahu. Dari webnya kita kan punya landing page, ada 3 Landing landing page. page. Luar biasa internasional. Ya. Jadi menurut saya kalau 850 itu murah banget. Karena kalau Mbak ini bikin web di Iya. Indonesia aja, yang secanggih itu berapa? Iya. Dan seumur hidup loh, Mbak. Dan- Saya pernah tahu memang Mm-mm. dengar juga sih itu produk langsung katanya teman saya kalau nggak salah itu, tapi saya lupa namanya Ada tim siapa. kami yang Itu udah DHL. 9 tahun. Loh, ini produk apa dari luar langsung dikirim. Iya, 9 tahun nggak bisa jalan. Ada tim kami. Ada TikToknya namanya Bu Budi. 9 tahun nggak bisa jalan. Baru 2 minggu udah bisa jalan. Sekarang udah 1 paket, dia udah kemana-mana. Udah jalan kemana-mana. Ke Tangerang, ke Bekasi, kemana-mana. Kemana-mana ya. Bu Budi. Luar Iya. biasa. Ada yang dari istrinya Pak Sodik ya, dari Nganjuk, Oh, iya. itu jantung, udah pasang ring, itu Nggak pakai jadi yang operasi. nggak jadi. Gitu. Jadi memang secara produk orang dia berani garansi uang kembali, Mbak. Iya. Kan secara ingredient dan apa-apa kan nggak berani Iya. tuh main-main. Kalau nggak semua orang balikin produk. Orang balikin produk bijinya langsung cocok. Nggak bisa Apanya yang mau dikembalikan sudah masuk di Iya, Cina kalau iya, saya. Iya betul. Tapi ada nggak kasus Kenapa? yang China ya? Bisa, Tapi ada nggak kasus yang memang nggak ini nggak cocok? Nggak Tapi ada. rata-rata cocok ya. Nggak ada. Ratingnya Ada. 5 semua, Mbak. Ratingnya. Bisa dilihat di webnya. Kalau di web kan nggak bisa tuh main-main ya. Semua orang bisa kasih rating di tokonya masing-masing soalnya Iya, kan. betul. Gitu. Jadi ratingnya di toko masing-masing. Dan kita adalah satu-satunya network dan e-commerce yang bisa tembus pasar China. Kita kan ada di 214 negara. 214 negara. Banyak. Nggak ada yang lain, Mbak, yang bisa tembus China. Karena China kan punya Alibaba. Iya, nggak- iya, betul. China nggak terima. China nggak terima e-commerce. China nggak terima multi level karena China nggak suka multi level. Tapi sekarang kan China ini jadi kiblatnya ekonomi dunia. Jadi makanya kalau bisa tembus China, pasar China, artinya perusahaannya begini. Itu kenapa komunitas kami Duit pemilih salah satunya ya karena alasan bahwa perusahaannya itu adalah perusahaan global. Gitu, yang bisa 214 negara. Gitu. Salah satu kenapa alasan Duit memilih Nah, Livegood. Ini bukan satu-satunya kendaraan ya, Mbak, tapi untuk saat ini kendaraan yang kami pakai Yang di Duit. nanti akan Ya. dan Iya, itu yang pun lain. sudah merasakan hasilnya dan Sudah, bagus, ya. sudah Nggak menghasilkan bisa hasil. ngomong kalau memang tidak Ya. ada pernyataan fakta. Ini nggak cuma produk sih, tapi kami waktu pertama kita cari duitnya dulu sih. Iya, Kita awalnya kita nggak dan langsung setiap bulan produk. dapat dolar. Karena dolarnya kita sudah dapat Dapat. setiap minggu kita dapat gitu kan. dan Kemudian itu bisa kita produk. dipercaya. Dan produknya kok bagus gitu ya. Akhirnya kita bilang, ih kenapa kita nggak order produknya sih? Produk-produknya ya. Gitu. Gitu Mbak ini. Luar biasa ini si Kandi dari Duit. Kita cuma berpikir gini loh Mbak ya.
Satu orang aja bisa closing satu orang nih ya. Iya. Kita bantu bisa closing satu orang nih seminggu. Berarti 400.000 ya Mbak. Berarti kan 4 bulan itu kada 4 kali 4 Mbak 1,6. Untuk seorang ibu rumah tangga dapat penghasilan lebih gitu ya. Tambahan 1,6 itu kan sudah luar biasa pengaruhnya buat keluarga. Gitu. Itu yang di pikiran kami. Berapa ribu nih kita berdua gitu kan, karena konsepnya network juga sedikit ini, bukan multi level tapi network. Kita ini ada sekarang yang batch 2 itu mungkin sekitar 30 kali ya Kak? Iya. 30 keluarga misalnya. Kalau mereka mau join di Livegood dan mulai jalan gitu ya, ada 30 keluarga. Kemudian mereka tolong satu aja, berarti ada 60 keluarga. Iya kan? Masing-masing tolong satu udah 120 keluarga. Kita nggak mau turun di jalan kayak mama lain deh. Kita kerjanya by digital aja. Indonesia memang carut marut secara ekonomi dan segala macam, tapi ini adalah jalan ninja kami untuk berjuang untuk wajah Indonesia. Itu memang daripada demo di jalan, gitu loh Mbak. Ya, ini kan langsung gitu ya. Zaman dulu kan sales ya, mau jual mau keliling kemana. Iya, sekarang sudah nggak jadi. Betul. Iya kan. Sekarang semuanya affiliate lah, semuanya reseller. Bahkan ketika nggak punya uang pun bisa gitu. Jadi modal coba konsultasikan ke kami gitu. Aduh Mbak, aku pengen join tapi nggak punya modal. Ayo ngobrol dulu. Jadi kalau orang ngobrol buka bisnis ya, bisnis, terus nggak memerlukan duit yang banyak, dia harus sewa. Namanya kan kecil ya. Jadi orang kembali modal. Kembali modalnya kapan? Transfer poinnya. Orang yang nggak balik itu berapa tahun? Iya betul. Orang nggak punya duit akademi tidak selalu punya duit. Gitu. Untuk jadi, modal ya, modal awal. Jadi banyak yang tidak berawal tidak punya modal. Tapi dia mau berubah. Ada kadang itu orang maaf mau bisnis, saya pinjam dulu Pak. Oh, kalau kita enggak ini, kita enggak rekomend bank. Atau tidak merekomend pinjam. Karena dalam perjalanan bisnis belum tentu dia langsung berhasil. Kalau nggak berhasil, dia harus tetap bayar utang. Iya, makanya itu kendalanya. Masih secara psikologis itu tadi permasalahan banyak itu. Oh, banyak banget. Banyak banget pinjol ini adalah salah satu hal yang kita harus berantas lah. Kita harus berantas. Nanti kita kan ada kelas namanya BDM ya. Kelas BDM itu B-nya itu to be gitu ya. To be gitu ya. Itu nanti untuk kelas yang advance-nya itu kita ada pengelolaan keuangan, belajar tentang mengelola keuangan gitu ya. Kita akan panggil pakarnya. Tadi saya sudah ngobrol. Jadi itu kalau pertemuan misalnya call video baik itu melalui Zoom itu malam. Mereka kebanyakan kan malam, ya Zoom lebih rutinitas gitu ya, rutinitas paginya kan masih repot gini, malam ya. Iya. Kalau live TikTok kita jam 4 mulai jam 4 sore, jam 4 sore setiap hari berbeda-beda ya. Kalau Zoom-nya hari Rabu dan Minggu jam 19. Hari ini ada jam 7. Nanti saya speakernya. Saya membuat mungkin bisa langsung ke pemirsa mengarahkan mau melihat langsung ke TikTok. Apa yang harus dilakukan? Kalau di TikTok boleh cari TikToknya kami karena kami naiknya masih pakai TikTok personal. Jadi belum pakai TikToknya Duit Academy. Kenapa kami belum pakai TikToknya official? Ini adalah salah satu support kami kepada member. Jadi kalau kita live kan kita dapat durasi dari TikTok. Kemudian ada yang nge-give, kemudian dapat follower baru gitu ya. Jadi kita support, itu salah satu cara untuk mensupport tim. Jadi memang pakai personal dulu. Nah, kalau untuk Duit Akademinya official kita belum live. Jadi kita personal kayak hari ini hari Rabu ya. Hari Rabu berarti produk itu di TikToknya Risa Lestari atau TikToknya Dr. Ridho Al Aziz. Jam 4 sore. Iya udah lewat ya. Ini sedang. Durasinya 1 jam. 2 jam minimal. Lebih dari 2 jam. Minimal 2 jam. Jam 4 sampai jam 6 ya. Iya, kadang-kadang lebih juga tergantung yang naik, Mbak. Kalau ratingnya masih bagus ya kita terus. Gitu. Iya. Luar biasa ini. Hanya sekali yang dikupas-kupas ini. Iya betul. Kita harus lebih apa ya? Terbuka ini matanya. Tadi itu yang Mbak Ida bilang, menjadi teman seperjalanan. Menjadi yang terbaik dari dirinya. Setiap kita itu pasti punya potensi. Nah ini kita mencoba. Iya. Nah ini yang B tadi kita lagi meng-create sebuah tema Awaken Giant Within. Jadi membangkitkan raksasa yang tidur dalam dirinya. Nah, gitu. Ini temanya untuk to be ya. Jadi kita benar-benar menjadi
benar-benar menjadi versi terbaik dari diri kita gitu. Gitu. Luar biasa. Nah, Ini supaya nggak lelah capek ya dari perkara ngomong gitu. Kita ngantuk kalau disuruh ngomong tentang duit langsung bangun. Matanya hijau. Langsung hijau. Matanya hijau ini. Iya, betul. Tak terasa ya kita banyak ngobrol hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Awi. Iya. Ya. Lain waktu kita membahas lagi. Iya, siap. Banyak sekali yang harus dikupas. Terima kasih. Perempuan. Iya, terima perempuan. Perempuan itu. Kalau ada yang punya masalah psikologi, ada yang punya masalah hukum, silahkan datang untuk konsultasi kepada kami. Tapi banyak memang perempuan bermasalah. For free ya, for Ya, free. for Kecuali kalau nanti untuk tindakan lanjut ya. Gitu. Kalau butuh tindakan lanjutan, misalnya secara kedokteran, klinis gitu, ya memang harus ada biayanya. Iya. Atau kalau secara hukum lanjut kepada persidangan atau proses hukum lanjutan ya ada biayanya. Itu Ada personal berbeda. atau gimana? Nanti kita ada kerjasama dengan lembaga lain. Gitu. Lembaga lain. Iya, lembaga lain yang kita Jadi kerjasama. pemirsa, hari ini duit kita baru kenal, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi Sayang aja kadang ditinggalin. kenal maka tak sayang. Nah, nanti berikutnya Bu Ida banyak mengupas nanti Iya, masalah siap. psikologis. Betul. Keren loh itu. Keren banget. Karena sekarang itu zaman ekonomi sulit ini banyak sekali Orang sakit jiwa. perempuan. Kalau kita sudah terbiasa ya, Betul. ya sudah bisa berdiri sendiri gitu. Iya. Tapi banyak di sana perempuan-perempuan yang Banyak tidak berdaya sekali. apa-apa. Nah, Banyak itu sekali. yang harus Kalau yang kelihatan tidak berdaya sebenarnya malah bisa ditolong. Yang kelihatannya baik-baik aja gitu tuh. Justru ya. Itu yang justru tidak bisa ditolong. Karena nggak sadar kalau dirinya lagi sakit. Nah, itu yang ada di depan mata kita. Banyak. NPD gitu. Oke, terima kasih Bu Awi. Sama-sama, Bu Ida, Mbak Eni, ya. bersama kita pemberdayaan perempuan di era digital. Betul. Ini topik yang sangat menarik sekali. Iya, lain dari yang lain loh. Ya. Selama Oh, saya ya. di host di Oh, sini. gitu ya. Lebih banyak ilmunya ini, ilmu dari Bu Awi sama Bu Ida. Iya. Terima kasih untuk sore hari Sama-sama, ini sudah sama-sama. Terima kasih bincang dengan pemirsa Pakat Pakat TV. Iya. Selamat sore dari saya Newardani, liputan hari ini Pakat TV Pancen Apik ya kate komen. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam kasih. sejahtera. Salam sejahtera buat semuanya.